hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini kemenangan. Senap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan, kasih setiamu Tuhan nyata bagi setiap kami Tuhan. Oh sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan disukakan atas pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini. Terima kasih Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, Engkau sungguh layak untuk dipuji, sebab Engkau adalah satu-satunya sumber bagi setiap kami. Engkaulah satu-satunya alasan untuk kami hidup. Kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya bagi setiap kami Tuhan. Satu-satunya sumber kehidupan bagi setiap kami. Oh haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Oh haleluya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Sungguh besar, sungguh dalam kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk kami hidup hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya.
bersyukur karena Engkau memperhatikan setiap kami. Karena mata-Mu Tuhan tidak pernah lalu Tuhan dari setiap kami. Engkau mengenal ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berjalan Tuhan. Terima kasih karena Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur buat karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Haleluya. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Benar Tuhan, esok akan kami jelang Tuhan, karena ada Engkau di sana bersama kami setiap saat Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kau sudah mati, bangkit dan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Kami mendengar Tuhan, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh kami tahu, boleh kami kenal Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kegembiraan apabila kita pada kesempatan saat ini masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama walaupun melalui ibadah online. Itu artinya ada kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan setiap kita untuk kita mengalami kehidupan yang semakin serupa dengan Dia. Di mana dari hari ke hari kita boleh semakin dibaharui sehingga hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan keputusan saudara untuk mengalami pembaharuan hidup dengan mendapatkan jawaban dari firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempergunakan kesempatan ini dengan mendisiplinkan diri kita untuk fokus hanya kepada firman Tuhan. Apapun halangan atau godaan yang mungkin akan datang pada saat Anda beribadah online saat ini, mari kita sama-sama berketetapan hati untuk kita mendisiplin diri kita sehingga kita boleh fokus kepada firman Tuhan dan kita boleh mengalami berkat Allah melalui firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mencerita sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah negara Amerika Serikat. Dari cerita yang saya dapatkan, di situ diceritakan ada seorang pria yang baru saja pulang ke rumahnya dengan penuh kegembiraan karena dia baru saja memperoleh atau mendapatkan atau membeli mobil baru. Dan kemudian dengan penuh kebanggaan dia memarkirkan mobil barunya itu di depan rumahnya dan dia meninggalkan mobil tersebut untuk sejenak melakukan beberapa aktivitas kegiatan yang akan dia lakukan. Tidak lama kemudian anaknya yang berumur 3 tahun dengan gembiranya dia melihat mobil baru yang ada depan rumahnya tersebut. Dan karena anak ini masih kecil, dia belum terlalu mengerti dan dia terlalu antusias sehingga dia bermain-main dengan palu yang ada di sebelah dari mobil tersebut dan memukul-mukulkan ke mobil baru dari ayahnya tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Mobil baru dari pria yang merupakan ayahnya itu pun pada akhirnya banyak yang penyok dan catnya pun banyak yang tergores. Dan tak lama kemudian ayah dari si anak umur 3 tahun ini dia berlari keluar dan menghampiri anaknya tersebut. Dan dengan penuh amarah dan dengan penuh emosi si pria tersebut memukul anak tersebut sebagai hukuman dengan menggunakan palu yang digunakan oleh anaknya tersebut. Dan setelah sang ayah itu tenang kembali, dia pun segera membawa anaknya ke rumah sakit dengan kondisi tangannya yang terluka. Begitu sampai di rumah sakit, dokter segera melakukan tindakan medis. Tetapi setelah dilakukan berbagai upaya dari tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut, dokter itu pun akhirnya memberitahu kepada ayah dari anak tersebut bahwa mereka tidak mampu berbuat banyak untuk memperbaiki jari dari anaknya tersebut, sehingga jari anak tersebut pada akhirnya harus diamputasi. Sang ayah melihat, mendengar kejadian tersebut sangat terpukul. Ketika anaknya itu tersebut sadar dari operasi amputasi yang dilakukan oleh para dokter, melihat ayahnya, anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku minta maaf karena sudah merusak mobil ayah." Kemudian dia bertanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, kapan ya jari-jariku ini dapat tumbuh kembali?" Dan mendengar perkataan dari anaknya tersebut, sang ayah pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat terpukul. Dan apa yang terjadi? Karena penyesalannya tersebut,
akibat dia tidak mampu menguasai amarahnya. Dia melakukan tindakan bunuh diri. Dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwa ada kalanya kita mengalami hal-hal yang bisa merusak hidup kita, bisa merusak masa depan orang lain karena kita tidak mampu menguasai diri kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah saat ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mampu mengembangkan pengendalian diri di dalam hidup kita. Selain cerita di atas, banyak contoh yang dapat kita lihat, bahkan mungkin menjadi pengalaman kita sendiri akibat kita tidak mampu mengendalikan diri. Bahkan di dalam Alkitab pun kita banyak melihat, mendengar, bahkan membaca ketidakmampuan dari para tokoh-tokoh Alkitab di dalam pengendalian diri. Dan itu menghancurkan hidup setiap mereka. Ada contoh bagaimana ketidakmampuan seorang Kain tidak mampu menguasai hatinya sehingga dia iri hati dan amarah dan hingga dia membunuh adiknya yang bernama Habel. Padahal pada waktu itu dikatakan di dalam Kejadian Tuhan sudah menegur supaya Kain tidak menjadi panas hati karena iri hati. Tapi dia tidak mampu menguasainya. Dan pada akhirnya Tuhan mengutuk Kain sehingga ia terbuang jauh dari tanah kelahirannya. Dan ia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Yang berikutnya, ketidakmampuan Saul di dalam menguasai dirinya sehingga membuatnya berniat untuk membunuh Daud karena dia iri dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan akibatnya roh Tuhan undur dari Raja Saul dan hidupnya pun berakhir dengan tragis. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang saudara dan saya bisa pelajari dan bisa kita amati. Semuanya itu berakhir tragis, semuanya itu berakhir sia-sia karena ketidakmampuan mereka di dalam menguasai diri atau mengendalikan dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Atau mungkin saya dan saudara adalah salah satunya. Seringkali ketidakmampuan di dalam menguasai diri dapat membuat keluarga menjadi hancur. Banyak terjadi pertengkaran, perceraian, bahkan kehancuran dari sebuah keluarga diakibatkan ketidakmampuan di dalam menguasai dirinya. Ketidakmampuan menguasai diri dalam menjalankan usaha atau pekerjaan yang dipercayakan juga bisa menyebabkan orang kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Bahkan bagi anak-anak muda, ketidakmampuan di dalam menguasai diri banyak kita lihat menyebabkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, dan pada akhirnya merusak masa depan mereka. Dan hal-hal itu dapat kita lihat, kita amati. Itulah sebabnya di dalam Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-28, di situ tuliskan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa penguasaan diri adalah ibarat tembok yang melindungi kota. Itu artinya jika tembok itu runtuh, maka kita bisa melihat akan banyak musuh yang bisa masuk, menguasai, bahkan menghancurkan semua yang ada di kota tersebut. Mengingat banyak orang yang mengalami keterpurukan akibat tidak mampu di dalam menguasai diri, maka daripada itu pada kesempatan hari ini kita akan semakin belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan kemampuan pengendalian diri atau penguasaan diri sehingga hidup kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Walaupun mungkin saat-saat ini kita dihadapi oleh situasi pandemi yang seolah-olah
tidak menentu, seolah-olah tidak pasti. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus, yakin bahwa oleh anugerahnya kita dapat mengalami kehidupan yang lebih baik. Penguasaan diri adalah sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita. Dengan penguasaan diri atau pengendalian diri, kita tidak akan mudah terbawa oleh arus dunia yang saat-saat ini terjadi. Tapi dengan penguasaan ini, hidup kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dari keteladanan seorang Kristus di dalam mengembangkan penguasaan diri. Kita akan sama-sama baca di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara bisa membacanya juga, menyimaknya bersama-sama supaya kita mampu menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia undur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Keteladanan kisah Kristus menjadi contoh yang akan kita sama-sama pelajari pada kesempatan saat ini. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri diterjemahkan dari kata ekrateia, di mana di dalam bahasa Yunani sehari-hari kata ini dikatakan dipergunakan untuk mengungkapkan kebajikan seorang kaisar Roma yang dikatakan tidak pernah membiarkan atau tidak mau membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahannya atas rakyatnya. Dalam hal ini pengertian ekrateia menunjuk pada kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Dalam bahasa sederhananya, mengendalikan diri atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Dengan demikian, unsur yang harus dikendalikan di dalam penguasaan diri adalah segenap aktivitas kepribadian kita yang menyangkut akal budi, emosi, atau perasaan, kehendak, atau kemauan. Dari kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, kita bisa melihat ada 3 hal yang seringkali membuat manusia jatuh di dalam dosa
karena ketidakmampuannya di dalam mengendalikan diri. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Yesus dicobai di dalam keinginan dagingnya. Ketika Tuhan Yesus dalam kondisi lapar, iblis datang membujuk, menggoda, merayu supaya Yesus mau melakukan kehendaknya untuk mengubah batu menjadi roti. Rasa lapar itu bisa membuat orang berpotensi jatuh di dalam dosa. Dan iblis tahu apa saja yang dikategorikan menjadi keinginan daging. Bukan hanya berbicara mengenai perut saja, tetapi Rasul Paulus jelas menuliskannya di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di situ dituliskan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari keinginan daging yang seringkali merusak dan menghancurkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya orang-orang yang di luar Kristus yang bisa jatuh di dalam keinginan daging ini. Buktinya kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami kejatuhan di dalam keinginan daging. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bahwa karena iblis tahu kelemahan manusia di dalam hal ini, kita harus tahu. Kita harus mampu memahami dan kita harus mampu memiliki karakter penguasaan diri ini. Simson dikatakan di dalam Alkitab dia juga jatuh akibat godaan seorang perempuan yaitu Delila, karena dia tidak mampu menguasai dirinya dalam hal hawa nafsunya. Imam besar Eli dikatakan juga dia mengalami kejatuhan di dalam keinginan dagingnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus semakin jeli. Hal-hal apa di dalam diri kita, keinginan dagingan apa yang seringkali menjatuhkan atau melemahkan diri kita. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu seringkali mengalami pergulatan di dalam diri kita. Antara keinginan daging dan juga keinginan roh. Sebagai manusia cenderung keinginan daging itu menguasai kita. Dan apabila kita tidak mampu menguasai keinginan daging tersebut, memberi daging kita dengan keinginan-keinginan, otomatis kita akan jatuh di dalam dosa tersebut. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hidup kita boleh semakin jeli, boleh semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang waspada. Yang kedua, godaan yang selanjutnya yang dialami oleh Yesus dan itu juga dialami oleh setiap kita adalah keinginan mata. Belajar dari kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, kita bisa melihatnya di dalam ayat yang kelima. Dikatakan kemudian ia dalam hal ini iblis maksud saya membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis tahu kelemahan dari manusia adalah mata. Karena apa? Mata adalah organ penting yang dianugerahkan Tuhan. Dengan mata kita bisa memandang, melihat, menyaksikan keagungan Tuhan pada dasarnya melalui ciptaannya. Tetapi dengan mata juga kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita tahu kisah kejatuhan seorang Raja Daud
yang diurapi oleh Tuhan. Dia diceritakan dia memiliki hubungan yang baik sebenarnya dengan Tuhan. Tetapi karena dia tidak mampu menguasai keinginan matanya, dia mengalami jatuh di dalam dosa perzinahan dengan seorang Batseba. Kemudian Raja Salomo berkata juga bahwa mata manusia tidak akan pernah puas, karena apa yang dimunculkan oleh keinginan mata dikatakan bisa meracuni hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak tepat. Tidak semua dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua yang diinginkan mata pada dasarnya mendatangkan manfaat, karena seringkali iblis menggoda, memakai itu sebagai jebakan untuk kita jatuh dalam dosa, sehingga hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mata kita perlu diawasi, mata kita perlu dijaga, mata kita perlu dibentengi melalui firman Tuhan. Yang ketiga, yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, hidup kita bukannya menjadi lebih baik, tapi hidup kita mengalami kemunduran di dalam hidup kita, baik secara rohani ataupun jasmani, dalam hubungan kita dengan orang lain, adalah tentang keangkuhan. Itu bisa kita lihat ketika iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan di situ bahwa iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini. Iblis tahu bahwa manusia bisa mengalami kejatuhan karena kelemahan dalam ini. Kita sebagai seorang manusia, seringkali kita ingin dihargai, kita ingin eksistensi diri kita diakui oleh orang lain. Itu adalah sisi kelemahan yang iblis tahu. Sehingga dikatakan iblis membawa Yesus, karena iblis ingin menggoda Yesus. Dan itu juga yang seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan, keangkuhan itu sepadan dengan kata sombong, congkak, pongah, dan takabur. Itu artinya secara pengertiannya itu dikatakan bahwa menghargai diri kita secara berlebih-lebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari kita. Jadi ketika kita memiliki kelebihan dibanding orang lain, baik dalam hal harta, kemampuan atau skill dan sebagainya, dosa keangkuhan bisa diam-diam menyelinap dalam diri kita. Hati-hati. Keangkuhan dapat membutakan kerohanian kita sehingga kita lupa bahwa semua yang ada di dalam diri kita itu pada dasarnya berasal dari Allah. Bukan kemampuan kita semata-mata. Kita bisa melihat contoh banyak juga di dalam Alkitab, orang yang jatuh karena keangkuhan hidup yang menguasai dirinya. Baik itu dialami oleh seorang Raja Hizkia, ya, kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 sampai 6. Raja Hizkia sempat mengalami kejatuhan karena keangkuhannya dan membuat dia pada akhirnya ditegur oleh Tuhan. Kemudian ada seorang Raja Nebukadnezar yang meninggikan dirinya lebih daripada Tuhan sehingga Tuhan membuatnya menjadi seperti lembu hingga 7 masa. Tuhan tidak menyukai orang yang angkuh. Tuhan menginginkan hati setiap kita itu menjadi orang yang rendah hati. Oleh karena itu, penguasaan diri atau pengendalian diri itu mutlak di dalam diri kita. Mutlak harus ada. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Kemampuan menguasai diri ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak diusahakan. Dan kemampuan menguasai diri itu adalah merupakan salah satu buah roh yang harus dihasilkan oleh setiap kita orang percaya.
Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, buah penguasaan diri ini harus kita kembangkan dan harus ada di dalam diri kita sehingga hidup kita bisa mengalami kemenangan dari hari ke hari. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan supaya kita mampu mengembangkan pengendalian diri. Belajar dari kisah Yesus. Yang pertama, sadari bahwa Anda dan saya tidak mampu seorang diri. Penguasaan diri tidak dihasilkan karena kekuatan kita. Tetapi penguasaan diri itu dihasilkan karena kesadaran kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Alkitab memberitahukan bahwa di dalam kisah Lukas pasal yang keempat, di dalam ayat yang pertama ini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Ayat pertama kita bisa membacanya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis, ada satu kata penting yang bisa saudara dan saya amati di sini. Dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Artinya adalah bahwa kita akan memiliki kemampuan mengembangkan penguasaan diri apabila hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi bukan karena kekuatan kita. Yesus sendiri pun ketika peristiwa ini, Yesus adalah seorang manusia biasa. Tetapi karena menyadari bahwa dia adalah manusia yang tinggal di dalam daging, sebelum dia mengalami pencobaan di padang gurun, dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya Yesus pun tahu kedagingan seorang manusia tidak akan membuat dia mengalami kemenangan di dalam pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup, cobaan-cobaan yang dialami saat-saat ini. Dan karena pengendalian diri atau penguasaan diri itu merupakan buah roh, itu artinya seperti kita punya tanaman gitu ya. Kita punya tanaman, kita menginginkan pohon itu berbuah. Tidak akan otomatis berbuah, tetapi itu harus diusahakan. Demikian juga dengan hidup kita. Apabila kita ingin mengalami buah penguasaan diri, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi harus ada inisiatif juga dari diri kita untuk bagaimana hidup kita bisa terus dari kesehari ke sehari mengalami kepenuhan roh. Yaitu dengan cara apa? Kepenuhan Roh Kudus hanya dapat kita alami melalui kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Baik melalui doa, membaca Alkitab sebagai firman-Nya yang hidup. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Roh-Nya menuntun hidup kita sehingga kita bisa mampu menangkal cobaan-cobaan yang ada dalam diri kita, di sekitar kita dengan firman. Iblis mencari titik kelemahan Yesus. Iya kan? Iblis mengetahui bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan pencobaan itu bisa dialami juga oleh setiap kita. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus mengalami kepenuhan roh sehingga dia mengalami kemenangan. Yang kedua, yang bisa kita lakukan bagaimana kita mampu mengembangkan penguasaan diri adalah menghindari godaan. Seringkali manusia itu merasa dirinya kuat, ya kan? Sehingga banyak kali karena merasa dirinya kuat, akhirnya kita
terjerumus di dalam dosa. Tetapi pada saat ini kita sama-sama belajar dari kisah Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh yang terkenal karena dia mampu menghindari godaan yang ada di depan matanya. Dikatakan ketika seorang istri dari Potifar ingin menggoda Yusuf, dia tidak mendekat. Tapi apa yang dilakukan? Dia menghindar dan lari. Anda dan saya pun harus menghindari tempat atau hal-hal yang membuat diri kita bisa tergoda untuk terjerumus di dalam dosa. Jadi jangan sok kuat. Tapi bagaimana kita belajar dari kisah Yusuf ini pun kita harus lari ketika kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita. Contohnya, jika saat ini Anda sedang bergumul dengan ketergantungan misalnya kepada minuman beralkohol, ya kita jangan datang kepada diskotik atau klub malam. Kalau saat ini Anda tahu bahwa kelemahan Anda mungkin dalam hal merokok ataupun minum minuman keras, ya jangan kemudian kita bergabung dengan komunitas yang masih melakukan hal tersebut. Karena apabila kita tahu kelemahan kita tapi kita merasa kuat, seringkali pada saat itu juga kita jatuh. Yang ketiga, apabila kita ingin mengembangkan kemampuan kita di dalam menguasai diri atau mengembangkan diri adalah kita sama-sama memiliki komunitas yang sehat dan membangun hidup kita. Ketika kita menyadari hal tersebut, pasti kita akan berusaha memiliki komunitas yang sehat yang membuat hidup kita semakin hari semakin baik. Sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan karena kelemahan diri kita. Jika saudara dan saya ingin belajar menguasai diri dalam bagian tertentu dengan memiliki komunitas yang sehat dan membangun, kita bisa meminta orang lain untuk yang kita percayai pastinya ya, untuk secara aktif membantu mengingatkan kita, mendoakan kita. Sehingga dengan hal itu kita akan dimampukan untuk diingatkan dan ditegur atau bahkan mungkin didoakan, dinasehati. Sehingga kita terus dari hari ke hari memiliki kemampuan untuk menguasai diri. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya pada kesempatan saat ini kita boleh semakin dibaharui sehingga hidup kita hari ke hari bisa menjadi lebih baik. Apapun kondisi saudara dan saya hari-hari ini di tengah pandemi yang tidak menentu, yakinlah ketika kita memiliki kemampuan atau buah Roh Kudus dalam hal ini tentang penguasaan diri, maka hidup saudara dan saya bisa mengalami hari ke hari lebih baik dan lebih baik. Sehingga hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan saat ini kami boleh diingatkan akan pentingnya setiap kami memiliki buah Roh dalam hal ini penguasaan diri. Sehingga hidup kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Kami tidak jatuh dikuasai oleh situasi yang hari-hari ini ada di sekitar kami. Tapi kami mampu melatih diri kami untuk menguasai diri kami. Kami tidak mampu ya Tuhan dengan kekuatan kami. Kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia. Oleh karena itu ya Bapa, tolong kami. Tolong umat-Mu yang saat ini mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Kiranya Tuhan terus baharui hati dan hidup kami dari hari ke hari. Sehingga hidup kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menguasai diri kami. Sehingga hidup kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan Engkau sangat senang dengan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk apapun yang dialami oleh jemaat-Mu hari-hari ini. Di dalam kelemahan mereka, jatuh bangunnya mereka, di dalam
hal menguasai diri mereka. Kiranya Engkau mendatangi mereka dari tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tolong dan sertai hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu terbatas di dalam membawakan kebenaran firman-Mu, tapi kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap umat-Mu saat ini Bapa, Engkau terus menolong setiap mereka, diberi kemampuan untuk memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Kristiana Bonita STH tentang how to develop self-control atau mengembangkan pengendalian diri. Pastikan hidup kita selalu terhubung dengan Kristus sehingga pengembangan pengendalian diri kita dapat terwujud. Itu sebabnya libatkan diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah misi Kadipaten selama sepekan ke depan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meeting atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 25 Juni 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi muda-mudi, libatkanlah diri Anda dalam kesan image yang akan diadakan secara onsite di Geraha MDC Kadipaten Lantai 2 setiap Sabtu pukul 17.00. Disiplinkan diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kami menyambut setiap Anda untuk ikut dalam kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 27 Juni 2021 yang akan diadakan secara online pada pukul 8 melalui MDC Kadipaten YouTube channel dan pada sore harinya yaitu pukul 17.00 ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Pada jam yang sama, yaitu pukul 17.00, akan diadakan ibadah anak melalui Zoom Meeting. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, kami berharap untuk dapat mengingatkan dan mendampingi anak Anda dalam acara Graduation Day Starkid MDC Kadipaten yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 11 siang di Geraha MDC Kadipaten. Kami atas nama Gereja MDC Kadipaten tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kesehatan Anda dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk saat ini, untuk ibadah yang telah kami selesaikan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati ibadah saat ini. Dan kami percaya Tuhan, saat ini juga hidup kami semakin diberkati Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan memiliki hidup yang lebih baik Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, hidup kami Tuhan terus mengalami kemenangan Tuhan. Hidup kami Tuhan terus semakin diperbaharui dari hari ke hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap Jumat, dimanapun Anda berada saat ini, kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan, amin.